Kenapa orang Kristen selalu dituduh bahwa Alkitabnya palsu? Lalu mereka mengatakan, yang dikorbankan itu bukan Ishak tapi Ismail. Lalu ada seorang teolog besar Islam, namanya itu adalah Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah inilah orang yang pertama menuduh bahwa kitab Kejadian ini, khususnya pasal 22 ayat 2 itu palsu katanya. Nama Ishak itu disisipkan di dalam teks, aslinya tidak ada. Maksudnya supaya Ismail yang dikorbankan itu kira-kira. Dia menulis buku itu, judulnya adalah Al-Jawabus Shahih liman badala dinil Masih. Jawaban yang benar terhadap orang-orang yang mengubah agama Yesus, agama Al-Masih. Lalu dikatakan di situ adalah sisipan. Nah, kemudian dari Ibnu Taimiyah ini diteruskan oleh muridnya namanya Ibnu Katsir. Nulis tafsir Quran namanya Tafsir Al-Quranul Azim. Lalu di situ dibuktikan bahwa Ismailah yang paling masuk akal yang dikorbankan oleh Abraham. Salah satu argumentasinya, ambillah anakmu yang tunggal. Loh, yang tunggal? Anakmu yang tunggal kan tidak hanya Ishak. Bahkan yang pertama Ismail dulu, kenapa harus Ishak? Misalnya itu. Kemudian diteruskan lagi oleh Abdullah Wasi'an, kira-kira tahun 90 tahun 80 sekian itu. Saya koleksi bukunya. Kata dalam ayat 2 itu terjemahan Indonesianya, jadi mereka menuduh tadi yang teks asli, sekarang teks Indonesianya. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Lah, kata yakni Ishak ini pasti sisipan. Kenapa harus dikatakan yakni Ishak? Saya pernah ditanya ini, coba Bapak amati teks ini. Waktu itu orang belum bisa lihat di Google Hebrew Bible. Kan sekarang sudah bisa toh? Dulu kan belum bisa. Coba Bapak tunjukkan yakni Ishak. Terus saya bilang, Pak, kalau Bapak baca terjemahan Quran, satu terjemahan dengan terjemahan yang lain itu berbeda, apakah itu palsu? Contohnya Pak? Lah contohnya Bapak membaca terjemahan Bakhtiar Surin, ya. Di situ ada ungkapan dalam surat Zukhruf ayat 61, wa innahu la ilmul lisa'ah. Sesungguhnya diterjemahkan oleh Bakhtiar Surin, Al-Quran itu benar-benar memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Ini Al-Quran loh. Lalu Bapak baca di terjemahan Ahsan, wa innahu la ilmul lisa'ah. Sesungguhnya Isa itu memberi pengetahuan tentang kiamat. Ini Isa apa Quran? Teks aslinya apa? Loh, teks aslinya memang wa innahu, dan sesungguhnya dia. Dia itu bisa merujuk Quran, bisa merujuk Isa, tapi konteksnya di sini apa kan itu kan? Lah, teks itu aslinya begini. Kenapa kata yakni itu tidak ada dalam bahasa asli? Cuman dikatakan wa yumer, dan berfirmanlah Tuhan, wa yumer, dan berfirmanlah. Maksudnya Tuhan, kahna et bineka et yehitika asr ahabta et yitsak wilehlika el aret hamurya. Artinya apa? Kahna, ambillah sekarang, ya, et bineka, anakmu, et yehitika, yang tunggal itu, asr ahabta, yang kamu kasih, et yitsak, Iska itu. Tidak ada kata yakni di sini. Tapi kenapa ada kata yakni? Loh, itu kan pemantas bahasa, Pak. Ini bahasa Inggris Anda terjemahkan dalam bahasa Indonesia, tidak bisa sepenuhnya harafiah. Al-Quran tidak menjelaskan siapa anak yang dikorbankan. Hadis itu kumpulan sabda-sabdanya Muhammad, ada versi Iska, ada versi Ismail. Lah yang bermasalah itu Anda sendiri kok, orang lain kamu ajak apa bermasalah soal Ismail Ishak. Selesaikan dulu masalahmu. Kalau Alkitab tidak ada masalah sejak dulu sampai sekarang. Memang itu Ishak gitu loh. Terus ada lagi jawaban. Ternyata bukan Ishak dan bukan Ismail, Pak. Ternyata adalah
domba. Itu jawaban orang malas itu. Benar enggak? Kelihatannya hanya seperti guyon, tapi sebetulnya itu jawaban orang malas itu. Orang saleh tapi salah itu. Kelihatannya kan menghindari konflik, tidak usah dijawab, tapi kan ngambang akhirnya kan. Saya jelaskan. Lalu sekarang ini setelah era internet, orang kan mulai menerjemahkan naskah Laut Mati. Banyak penerbit Mizan itu telah menerbitkan terjemahan naskah-naskah Laut Mati dalam bahasa Indonesia. Penerbit Islam di Bandung, Mizan. Lalu dengan munculnya berbagai macam akses yang mudah sekali di medsos, ya. Sekarang naskah-naskah Qumran itu sudah kerjasama dengan Google Museum Israel itu. Dan Anda bisa langsung mengakses naskah Qumran sekalipun belum lengkap. Lalu berdasarkan reaksi mungkin ya terhadap perkembangan penerbitan naskah dan sebagainya, sekarang banyak polemikus muslim memanfaatkan itu. Nah, terus saya bilang, bagaimana kita menjawab itu tanpa harus bermusuhan? Ya harus santun pertama. Kedua, setiap bicara harus ada datanya. Lalu dikatakan begini, naskah Qumran, ini polemikus Islam lagi yang mengatakan, tidak secara jelas mengatakan itu Ismail atau Ishak. Nah ini lagi. Wah ini kok enggak habis-habis ya orang nuduh ini. Naskah yang paling tua yang mengatakan Ishak yang harus dikorbankan itu enggak ada. Paling tua naskah yang memuat Ishak itu adalah naskah Masoretik dari abad 9 tadi. Naskah Ibraninya loh, katanya gitu. Terus saya tunjukkan. Ini kan ada edisi. Penemuan di gua keempat, penemuan di gua pertama, penemuan di gua ketiga, semua itu ada. Lalu saya buktikan bahwa ternyata memang kalau kita baca tentang Alkitab ya, naskah Qumran itu tidak semua lengkap memuat seluruh Alkitab. Misalnya, kitab Kejadian pasal 22. Itu pada ayat 2 sampai ayat 5 kalau tidak salah, itu tidak ada. Terpotong, karena itu kan naskahnya sebagian rusak kan. Baru ayat sekian sampai ayat ke-11, ayat ke-19, lalu disambung lagi ayat 23, pasal 23, dan seterusnya.